Alhamdulillah. Alhamdulillah fatana alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وانك لعلى خلق عظيم وعلى اله واصحابه الذين توفوا بقلب سليم. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan semuanya dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lena letih apalagi lupa untuk selalu limpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahi hadirin, demi Allah semua akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, mengorbankan diri dan hartanya, waktunya, bukan menjadi orang yang terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, dan bukan menjadi orang yang paling kuasa di muka bumi ini, tapi segala macam perjuangan dan pengorbanannya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali diciptakan Allah sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini punya masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya pun punya masalah. Yang tidak punya uang bermasalah, dan punya banyak uang pun bermasalah. Orang yang tinggal di kampung punya masalah, dan orang yang tinggal di kota-kota besar pun punya masalah. Orang yang tinggal di negeri miskin punya masalah, orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya pun punya masalah. Jadi orang biasa bermasalah, jadi pejabat bermasalah, jadi raja pun bermasalah. Yang belum punya anak bermasalah, yang sudah punya anak banyak masalah.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia dunia maupun masalah manusia akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah manusia? Bukan membawa kekuasaan, bukan membawa jabatan, bukan membawa harta kekayaan, tapi yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama mentaati Allah, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin kalau selesai masalahnya tidak perlu jadi orang kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalahnya. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik, ini akan tercapai dengan amal-amal agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falinuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan amalan-amalan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata sekiranya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka rezeki dari langit dan dari bumi yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkeliru, tertipu, mereka yakin dengan yang zahir, disangkanya dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman. Fir'aun kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermasalah kehidupannya. Qarun kaya raya, orang terkaya di dunia ketika itu, tetapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermasalah juga hidupnya. Namrud juga raja dunia, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermasalah kehidupannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan agama Allah, apa yang kita inginkan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya bukan dengan kemewahan, caranya adalah tunaikan keinginan Allah, yaitu amalan-amalan agama. Ketahuilah semua kesusahan yang datang kepada kita di dunia ini,
akibat daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang gamblang dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan kena hukuman bakar oleh Namrud laknatullahi alaihi. Dimasukkan ke dalam api selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengamalkan agama, di dalam api dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak akan bahagia dengan modern, dengan ikut barat. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah ada di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, wahai hambaku, aku punya keinginan, kamu pun punya keinginan, tapi akan terjadi keinginan aku, kata Allah, bukan keinginan kamu. Kalau kamu tunaikan keinginan aku, kata Allah, maka akan aku tunaikan segala keinginanmu. Tetapi kalau kamu tidak mau menunaikan keinginan aku, kata Allah, aku akan susahkan engkau dalam menunaikan keinginanmu, dan akan berlaku adalah keinginanku, kata Allah. Hadirin jemaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Metode teknik supaya keinginan kita tercapai. Kita ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin tentram. Caranya adalah tunaikan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tunaikan keinginan Allah, maka segala keinginan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang ingin bahagia, agama ditinggalkan, tambah jauh tambah sesat. Hari ini kita sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan pekerjaan, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bahagia. Kita ingin bahagia, tapi tidak ikut cara Rasul. Kita mau ikut cara barat, tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting ini agama. Mari kita korbankan harta kita untuk agama. Kalau tidak, harta kita akan habis, tapi bukan dalam perkara agama. Korbankan umur kita untuk perkara agama. Kalau tidak, umur kita akan habis, tapi bukan dalam perkara agama. Gunakan waktu kita untuk perkara agama. Kalau tidak, waktu kita akan berlalu begitu saja, tapi bukan dalam perkara agama. Sibuklah diri kita dalam perkara agama. Kalau tidak, kita akan disibuki, tapi bukan dalam perkara agama. Matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kita akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.